Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja PPG Batch 4 tahun 2020. Nama saya Abdullah, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MII Hatta, Desa Pasinan, Kecamatan Lepok, Kabupaten Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPG di UIN Sultanah Al-Arasiyah Alam Semawe dengan nomor NIM 202561055. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari 2026, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi surat Al-Qari'ah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, sebelum acara pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita panjatkan doa dengan harapan mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar pada hari ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Istilah dan bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi kamin alaina bil khair. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina fathan qariba. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, apakah anak-anakku semua masuk? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita nyanyikan lagu wajib nasional. Ayo semuanya berdiri, yang semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita semua akan mempelajari tentang salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah. Di mana tujuan kita mempelajari surat Al-Qari'ah ini diantaranya yaitu 1. Memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik di dalam membaca, menulis, membiasakan dan menggemari membaca Al-Quran. Jadi itu adalah tujuan dari kita belajar surat Al-Qari'ah. Di antaranya yaitu kita bisa belajar menulis, membiasakan
membaca surat Al-Qari'ah. Yang kedua yaitu memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat-ayat surat Al-Qari'ah melalui keteladanan dan pembiasaan. Itu adalah tujuan yang kedua. Di antaranya yang terakhir yaitu dalam kita mempelajari surat Al-Qari'ah, tujuannya yaitu membina dan membimbing perilaku peserta didik dalam berpedoman pada isi kandungan ayat surat Al-Qari'ah. Itu adalah tujuan kita mempelajari surat Al-Qari'ah. Sekarang Pak Guru tanya, apakah ada yang tahu apa itu surat Al-Qari'ah? Coba baca, yang lain mendengar. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita dalam membaca Al-Qur'an. Sekarang aku tanya, setelah kita mendengar teman kita membaca surat Al-Qari'ah, kira-kira ada yang tahu apa isi kandungan dari surat Al-Qari'ah? Nah, coba disebutkan. Surat yang menerangkan tentang kejadian hari kiamat. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, lebih dahulu kita lakukan quiz reading dulu. Semuanya siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, terima kasih untuk anak-anakku. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita sesuai dengan yang disebutkan di awal tadi, kita akan belajar tentang salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah, sesuai dengan yang telah dibacakan tadi oleh salah satu teman kita, dengan apa itu? Membaca surat Al-Qari'ah, juga isi kandungan dan telah dijelaskan. Sekarang Pak Guru yang menjelaskan. Jadi surat Al-Qari'ah itu adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang terjadinya hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta. Dan itu adalah sebagian daripada iman kita kepada Allah, yaitu iman kepada Allah. Iman tentang apa? Iman tentang terjadinya hari kiamat. Di dalam Al-Quran ini disebutkan Al-Qari'ah mal-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat? Jadi dalam Al-Quran ini dijelaskan akan terjadi peristiwa yang sangat dahsyat di muka bumi ini, yaitu hari kiamat. Bagaimana gambaran hari kiamat itu?
Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Di dalam Al-Quran disebutkan hari kiamat itu adalah hari di mana manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Saking dahsyatnya kejadian hari kiamat, manusia seperti anai yang bertebaran. Kenapa? Karena terjadinya hari kiamat itu sangat dahsyat. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jangankan manusia yang ringan, gunung saja itu bagaikan bulu yang dihambur-hambur. Bukan tahu bulu itu sangat ringan. Sedangkan gunung itu adalah sesuatu yang sangat berat. Tapi ketika terjadi hari kiamat, gunung itu bagaikan bulu yang dihambur. Jadi bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan seperti itu. Kenapa? Saking dahsyatnya hari kiamat. Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan, fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan, yakni amal kebaikannya, maka dia diberi tempat, yaitu tempat yang sangat memuaskan. Ini diberi oleh Allah sebagai tempat surga. Orang yang selama hidup di dunia, amman saqulat mawazinu, dia sering melakukan amal kebaikan, memperbanyak amal baik, amal ibadah, bahwa fi 'isyatir radiyah, maka oleh Allah akan diberi hadiah, akan ditempatkan di surga. yakni orang yang ketika hidup di dunia sering atau banyak melakukan amal ibadah, amal kebaikan. Tapi sebaliknya, fa amma man saqulat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, yakni amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Tadi oleh Allah disebutkan orang yang banyak melakukan amal kebaikan akan diberi tempat yang khusus. Tapi orang yang banyak melakukan keburukan sehingga amal timbangannya itu sangat ringan, amal kebaikannya sangat ringan, maka oleh Allah orang yang seperti itu akan ditempatkan di satu tempat yang bernama neraka. Apa yang kalian tahu tentang neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka hawiyah yaitu adalah neraka yang mana di situ dikelilingi oleh api yang sangat panas. Jadi tidak ada tempat di neraka hawiyah yang menyenangkan. Semuanya dikelilingi oleh api yang sangat panas. Dalam surat Al-Qari'ah, ketika kita selesai membaca surat Al-Qari'ah, kenapa kok ditambahkan nas'alullahal afwa wal afiyah? Kita meminta kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosa kita. Tujuannya itu tadi, agar kita diselamatkan oleh Allah dari kejamnya
Kalau kita melakukan amal keburukan dimasukkan ke dalam neraka, maka kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan, tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang rugi sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Baiklah, setelah Pak Guru panjang lebar menerangkan tadi tentang isi dan kandungan surat Al-Qari'ah beserta tafsirnya di dalam Al-Quran, kira-kira anak-anakku semua sudah paham? Insya Allah paham. Alhamdulillah. Dan anak-anakku semua sudah paham, maka selanjutnya sampai bentuk kelompok sebagaimana kelompok yang kemarin. Dan ini dikerjakan secara bersama dan didiskusikan. Ini tugas kelompok, sampean kerjakan secara bersama-sama, didiskusikan. Apabila ada yang tidak paham, teman-teman bisa memberikan jawaban kepada teman-teman yang lain. Didiskusikan ya. Ini. Dikerjakan secara bersama-sama. Lihat temannya ini. Kalau misalkan ada yang temannya yang nggak paham atau kurang yakin, didiskusikan bareng-bareng. Jadi biar sampai semua bisa mengerti. Apa tugas kelompok yang Pak Guru kasih sudah selesai dikerjakan? Ya. Kalau sudah, ayo kumpulkan ke meja Pak Guru. Dan baiklah, setelah kalian semua mengerjakan tugas kelompok, yakni tugas yang dikerjakan bersama-sama kelompok, sekarang Pak Guru minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan dan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hasil dari kerja kelompok yang kalian telah lakukan. Jadi Pak Guru minta satu orang perwakilan dari setiap kelompok untuk menjelaskan hasil dari diskusi kalian. Dimulai dari kelompok satu dulu. Yang lain mendengarkan dan disimak baik-baik. Kelompok satu biar memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa arti kata Al-Qari'ah tentang hari kiamat? 2. Apa yang terjadi pada manusia dan umur saat hari kiamat menurut surat ini? Berhamburan seperti
mewakili. Yang lain mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa arti kata Al-Qari'ah tentang terjadinya hari kiamat? 2. Apa yang terjadi pada manusia dan gunung saat hari kiamat menurut surat ini berhambur-hamburan seperti anai-anai? 3. Bagaimana nasib orang yang amalnya berat akan dimasukkan ke dalam surga? 4. Bagaimana nasib orang yang amalnya ringan akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah? 5. Sebutkan 2 hikmah yang bisa diambil dari surat Al-Qari'ah. A. Jika amalnya berat akan dimasukkan ke dalam surga. B. Jika amalnya ringan akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita dari selanjutnya yang terakhir Pak Guru minta dari kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Yang mewakili maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa arti kata Al-Qari'ah tentang hari kiamat? 2. Apa yang terjadi pada manusia dan gunung-gunung saat hari kiamat menurut surat ini berhamburan seperti anai-anai? 3. Bagaimana nasib yang amalnya berat dimasukkan ke surga? 4. Bagaimana nasib orang yang amalnya ringan dimasukkan ke neraka hawiyah? 5. Sebutkan 2 hikmah yang bisa diambil dari surat Al-Qari'ah. 1. Jika amalnya berat akan dimasukkan ke surga. 2. Jika amalnya ringan dimasukkan ke neraka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kita dari kelompok 3. Nah, baiklah anak-anakku, setelah kalian sudah selesai mengerjakan tugas secara kelompok, dan sekarang Pak Guru minta kalian untuk mengerjakan secara individu atau satu orang mengerjakan satu lembar soal. Berikan ketemu. Berikan ketemu. Berapa? Ada yang lebih soalnya? Ada yang lebih kebanyakan soal? Yang kebanyakan? Curang. Baik. Sekarang berapa ini? Sudah Pak? Sampean kerjakan secara mandiri, tidak boleh berdiskusi. Jadi harus dikerjakan secara mandiri ya. Jawabannya tidak boleh menyontek ke temannya, harus dikerjakan berdasarkan kemampuan kalian sendiri.
Kira-kira apakah soal yang telah Pak Guru kasih semuanya sudah selesai mengerjakan? Baik, kalau sudah semuanya kumpulkan ke depan ke meja Pak Guru. Dan baiklah, karena tugas kelompok sudah, tugas individu juga sudah. Kira-kira dalam materi yang telah disampaikan oleh Pak Guru tadi, apa ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, pertanyaan apa? kapan terjadinya hari kiamat? Oh ya, pertanyaan yang bagus. Salah satu teman kita bertanya, kapan itu terjadinya hari kiamat? Memang dalam surat Al-Qari'ah ini tidak disebutkan kapan terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri ketika ditanya tentang terjadinya hari kiamat, beliau tidak menjawab dengan pasti. Baginda Nabi hanya memberikan isyarat lewat tanda-tanda akan terjadi hari kiamat, atau kiamat akan terjadi, atau kiamat semakin dekat bila terjadi ini, bila ada ini, bila terjadi peristiwa ini. Karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Ta'ala. Paham ya? Dan baiklah anak-anakku, setelah kita mempelajari, kita juga setelah melakukan kerja kelompok, juga sudah mengerjakan soal secara mandiri. Tadi sudah ada sesi tanya jawab antara kalian dan Pak Guru. Sekarang Pak Guru akan memberikan lembaran evaluasi dan refleksi. Dan ini sebagai bahan evaluasi dan refleksi untuk mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Dan ini dikerjakan satu ya, sesuai dengan apa perasaannya sampean, apa yang ada dalam pikirannya sampean. Ini dijawab sesuai dengan kemampuannya sampean. Kurang lebih. Akan kerjakan dan jawabannya sampean taruh di dalam kotak lembar itu. Di dalam kotak lembaran soal refleksi. Tulis ya. Itu tentang perasaannya sampean setelah belajar surat Al-Qari'ah.
Apa soal refleksi dan evaluasi pembelajaran ini sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, Anda bisa mengumpulkan ke depan ke meja Pak Guru. Dan baiklah, setelah sampai mengumpulkan soal lembaran refleksi pembelajaran ini sesuai dengan apa yang kalian rasakan, Guru akan mengambil satu sampel atau satu soal yang dikerjakan oleh teman kalian atas nama Olivia Afkarina. Di dalam pertanyaan ini, Olivia Afkarina menjawab 5 soal. Soal yang pertama, hal baru apa yang kamu dapat dalam pembelajaran hari ini? Menurut Olivia Afkarina, dalam pembelajaran hari ini Olivia menjawab tentang surat Al-Qur'an. Jadi di dalam dirinya mengetahui dan mempelajari surat Al-Qur'an. Soal yang kedua, apakah ada kendala selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Tidak ada kendala ketika pembelajaran berlangsung. Jadi menurut teman kita Olivia, dari awal sampai akhir ini selama pembelajaran tidak ada kendala. 3, apa siswa tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan? Menurut Olivia, apakah siswa tertarik? Sangat tertarik dengan model pembelajaran ini. Itu jawabannya teman kita. Kenapa? Karena di situ ada kerja kelompok, ada kerja individu, dan juga ada sesi tanya jawabnya. Keempat, kegiatan apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Menurut teman kita Olivia menjawab hal yang paling menyenangkan adalah saat diskusi kelompok dan mempresentasikan. Jadi hal yang paling menyenangkan menurut Olivia adalah saat berdiskusi mengerjakan soal kelompok. Yang terakhir, apa yang kamu harapkan selanjutnya setelah mempelajari pembelajaran hari ini? Apa yang kamu harapkan? Jadi menurut Olivia berharap setelah mempelajari surat Al-Qur'an ini bisa melakukan hal-hal yang baik sehingga dimasukkan ke dalam surga. Dan baiklah anak-anakku, setelah kita mempelajari surat Al-Qur'an dari awal sampai akhir surat Al-Qur'an, simpulannya adalah surat Al-Qur'an adalah surat yang menerangkan tentang terjadinya hari kiamat. Di dalam surat ini disebutkan sesuai dengan yang Pak Guru sampaikan tadi, menerangkan tentang hari kiamat. Kapan itu hari kiamat? Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu, bahkan Nabi kita pun beliau tidak menjawab kapan itu terjadinya hari kiamat. Baginda Nabi tidak menjawab kapan.
Cuma beliau baginda Nabi memberikan tanda atau alamat ketika akan terjadi hari dan alhamdulillah bagi anak-anakku semua, setelah kita belajar dari awal tadi sampai hari ini, sampai semua alhamdulillah sudah paham. Mari acara kegiatan belajar mengajar ini kita akhiri dengan doa, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari dari awal tadi kita bisa memahami dan bisa melakukan amal baik yang diperintahkan dan bisa menjauhi amal buruk yang dilarang. Oleh sebab itu, mari kita akhiri dengan doa dan kami mohon kepada kepala kelas untuk memimpin doa. Dan sebelum doa dimulai, ayo barang-barangnya ditemasi dulu, tasnya, dan semua dipersiapkan sebelum kita doa. Kalau sudah selesai, ketua kelas bisa memimpin doa. Istiadat. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan